Baik, saya ke Bang Hussein Ahmad, peneliti dari Imparsial. Bang Hussein, ini tadi kalau kita Ya. lihat statement dari Kang Dede menyampaikan harus ada yang bertanggung jawab seperti itu. Demikian juga Bang Helmi tadi yang menyoroti terkait menyayangkan ya bagaimana aparat keamanan menembakkan gas air mata terutama untuk penonton yang berada di tribun penonton. Kalau dari Imparsial ini tanggapannya seperti apa? Kita ketahui juga Imparsial tergabung ya di Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang menuntut usut tuntas tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan. Silakan. Yang pertama saya mewakili Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, mengucapkan bela sungkawa dan turut berduka sedalam-dalamnya kepada keluarga korban dan berdiri bersama korban. Kami sebelum pemerintah turun ke Malang, kami sudah turun ke Malang, kami sudah buka posko di Malang dan kami mendapatkan laporan bahwa korban setidaknya laporan kami itu 153 korban per kemarin jam 7.30. Tapi Hmm. meski begitu, ini nanti akan kita pastikan juga akan kita recheck lagi kembali jumlah korban ini. Tapi betapapun itu jumlah ini sangat luar biasa dan ini harus jadi evaluasi sistem apa namanya keluargaan kita khususnya dalam hal ini keamanan di stadion ya. Nah, dalam konteks siapa yang harus bertanggung jawab saya kira begini. Kami memang mengapresiasi pemerintah yang cepat kemudian katanya akan membuat tim gabungan pencari fakta. Tetapi meski begitu komitmen pemerintah dalam menangani hal ini itu juga harus dibuktikan dengan tidak hanya kemudian mencari pelaku lapangan, tetapi juga mencari siapa yang kemudian bertanggung jawab atas keamanan di sana. Ada common responsibility di sana. Karena masalahnya begini, dalam konteks kejadian di Kanjuruhan misalnya, apakah protap sudah diindahkan? Misalnya peraturan Kapolri tentang pengendalian massa. Di sana itu ada yang disebut sebagai apa namanya situasi hijau, kuning, dan merah. Apakah itu sudah dilakukan atau belum? Siapa yang kemudian memerintahkan untuk menembak gas air mata ke tribun? Dan misalnya juga begini, ada dugaan bahwa dari 16 pintu, ya kalau saya tidak salah, hanya 3 pintu yang kemudian dibuka itu pun satu dijebol. Ya. Pintu nomor 11 dan pintu nomor 12 menurut laporan tim di lapangan. Nah, apabila itu benar, siapa yang kemudian memerintahkan untuk mengunci? Dan itu yang kemudian harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Jadi tidak hanya menyasar pada pelaku lapangan yang kemudian menembakkan gas air mata, tetapi juga pada pertanggungjawaban komandan di lapangan. Dalam hal ini kan kita bisa lihat komandan di lapangan ada Kapolres, kemudian ada Kapolsek yang katanya berdiri di masing-masing pintu gitu ya. Nah, itu harus diusut tuntas siapa yang dalam konteks ini bertanggung jawab pada masing-masing peristiwa yang berdiri sendiri itu tersebut. Itu satu hal. Kemudian dalam konteks apa namanya ada juga ini kami mengkritik panpel regulator dan PSSI ya. Di dalam kemudian apa namanya melaksanakan liga ini memang sejak awal itu perspektifnya adalah pendekatan Kamdagri keamanan dalam negeri. Buktinya apa? Buktinya ada TNI di sana. Gitu loh. Kalau perspektifnya Kamtipmas ini tidak akan terjadi. Kita bisa lihat loh, tidak hanya polisi yang melakukan kekerasan, tapi TNI, video beredar di mana-mana. Dan ini mungkin nanti Kang Dede bisa juga tanya tuh Panglima TNI, kenapa Panglima TNI ada pasukan TNI di sana dan bawa pentungan kemudian mukul supporter. Itu juga harus dihukum gitu ya. Keberadaan TNI di sana juga salah karena itu bukan bagian dari tugas TNI. Kalau kita lihat pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang TNI nggak boleh ada tentara di situ tuh. Tentara yang kemudian dilatih untuk apa namanya berperang ya membunuh dan menghancurkan kok disuruh jaga supporter ya akhirnya yang terjadi adalah kekerasan dan akhirnya ini seperti bola salju orang jadi marah kemudian turun ke lapangan dan lain sebagainya itu juga harus di apa namanya kita pikirkan mestinya perspektifnya bukan keamanan dalam negeri tetapi perspektif Kamtipmas dan kalau oleh karena Kamtipmas semestinya tidak bolehlah ada polisi di dalam sana. Polisi sebaiknya di luar stadion begitu ya. Sehingga di dalam stadion itu cukuplah apa namanya ada stewards atau misalkan ada kalau di pertandingan di Jakarta itu ada korlap-korlap yang kemudian apa namanya bisa mengendalikan supporter. Tapi kalau misalkan polisi kami pengalaman kami namanya luar biasa begitu ya. Ini kan bukan kejadian satu kali dua kali.
gitu loh. Tetapi memang kultur kekerasan oleh aparat keamanan itu kan memang terkenal dia sangat brutal begitu ya. Tidak hanya terhadap supporter, tapi juga misalnya kita bisa ambil contoh dalam konteks pengamanan demonstrasi misalnya tempat kami itu luar biasa, 3.000 orang ditangkap dalam satu malam pada tahun 2019 misalnya demo reformasi di korupsi. Jadi memang ada kultur brutalitas dari aparat keamanan dan ini tidak bisa dibiarkan gitu ya. Ada reformasi di sektor keamanan ini, di sektor kepolisian ini. Untuk awalan saya kira itu dulu. Baik, Bang Hussein, saya garis bawahi artinya kalau menurut Anda siapa yang bertanggung jawab setidaknya di awal itu adalah ketua panitia pelaksana pertandingan dan juga penegak hukum yang memberikan komando untuk menembakkan gas air mata di tribun, seperti itu? Dalam konteks peristiwanya itu ada komandan di lapangan, ya. Komandan di lapangan itu harus dibuktikan dia merintahkan atau tidak. Kalaupun dia tidak memerintahkan, itu dia membiarkan kondisi tersebut, itu juga dia udah salah. Artinya komandan di lapangan itu harus dievaluasi. Yang mesti dicermati ini harus ditemukan adalah dalam konteks di Kanjuruhan, siapa komandan di lapangan pimpinan tertinggi kendali operasi di sana? Apakah Kapolres ataukah apakah Kapolda? Kalau memang Kapolres, ya Kapolres dievaluasi. Kalau memang itu kendali ada di Kapolda, Kapolda dievaluasi. Tapi saya kira dalam konteks ini, sepengetahuan saya Kapolres. Dan Kapolres kemudian harus dievaluasi. Selain juga komandan-komandan di lapangan. Tetapi dia tidak boleh berdiri sendiri juga. Regulator, Panpel, ya, dan PSSI yang sedari awal memang mengundang masuk aparat keamanan dalam liga ini, dalam pengenalan liga ini, itu juga mesti dicari pertanggungjawabannya. Ngapain kemudian dia sudah tahu ini potensi gesekan antara supporter dengan ini luar biasa, dia tetap dilibatkan. Apalagi banyak sekali peristiwa. Kalau tadi Bang Helmi bilang 2018, saya korban 2013 dulu di Maguwoharjo, peristiwa Persib dan Persija, tiba-tiba polisi tembak ke tribun, gas air mata itu loh. Jadi ini bukan peristiwa pertama kali, ini sering terjadi dilakukan. Dan memang bukan hanya di sepak bola, ini memang kultur kepolisian yang memang ada kultur brutalitas dan juga aparat TNI yang seringkali juga berbuat kekerasan terhadap masa kerumunan seperti ini. Baik, terima kasih Bang Hussein untuk awal terlebih dahulu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.